Mengenal PKI. PKI adalah singkatan dari Partai Komunis Indonesia. PKI adalah sebuah partai yang berawal dari Henk Snifflit dan kaum sosialis Hindia Belanda lainnya, membentuk Serikat Tenaga Kerja di Pelabuhan pada tahun 1914 dengan nama Indische Sosiaal Democratische Vereniging. PKI adalah sebuah partai politik yang sempat menjadi salah satu partai terbesar di Indonesia hingga dibubarkan pada 1965. Partai ini sesuai dengan namanya menganut paham komunisme, yaitu paham atau ideologi dalam bidang politik yang menganut ajaran Karl Marx yang hendak menghapuskan hak milik perseorangan dan menggantikannya dengan hak milik bersama yang dikontrol oleh negara. Sejarah awal berdirinya PKI. Pada 9 Mei 1914, Henk Snifflit mendirikan Indische Sosiaal Democratische Vereniging atau ISDV atau Persatuan Sosial Demokrat Hindia Belanda. Keanggotaan awal ISDV pada dasarnya terdiri atas 85 anggota dari dua partai sosialis Belanda, yaitu SDAP Partai Buruh Sosial Demokratis dan SDP Partai Sosial Demokratis yang aktif di Hindia Belanda. Setahun kemudian, anggotanya bertambah menjadi 134 orang. Pada tahun-tahun awal pendiriannya, ISDV membatasi aktivitasnya pada diskusi teori masalah kolonial. Gerakan ISDV tidak berkembang karena tidak mengakar dalam masyarakat Indonesia. Masa-masa itu pulang beberapa anggota ISDV juga merupakan anggota Serikat Islam atau SI yang popularitas sedang melejit. Salah satunya Smawen pada 1914, SI Surabaya yang dipimpin oleh Host Cokrominato. Cokrominato merupakan guru politik Smawen. Smawen kemudian memimpin SI Semarang dan mengorganisir pemogokan buruh. Ia juga menyatakan sikap perlawanan terbuka secara politik terhadap pemerintah kolonial Belanda. Snifflit sendiri kemudian diusir dari Hindia Belanda oleh pemerintah kolonial Belanda. ISDV kemudian bersalin nama menjadi Partai Komunis Indonesia pada Mei 1920 di Semarang. Smawen dan Darsono berperan dalam pendirian tersebut. Smawen terpilih sebagai ketua, Darsono wakil ketua, Piet Bergsma sebagai sekretaris, dan H.W. Dekker sebagai bendahara. Adolf Bars, J. Sturm, Dengah, Cekren, dan Sugono menjadi komisaris partai. Harry Apoys dalam bukunya Tan Malaka, Pergulatan Menuju Republik 1897 sampai 1925 menyebutkan Tan Malaka sempat mengusulkan nama Partai Nasional Revolusioner Indonesia. Menurut Malaka, memakai nama komunis akan membawa kerugian taktis karena bisa muncul dugaan partai itu adalah alat Rusia. Namun, usul tersebut ditolak Smawen. Tan Malaka sempat pula menggantikan Smawen sebagai ketua PKI pada 1921. PKI sempat melancarkan pemberontakan pada pemerintah kolonial Belanda pada 1926, tapi berhasil dipadamkan. Tokoh dan ribuan anggota PKI dibuang ke Bovendigul. Adapun tujuan utama PKI adalah untuk menantang imperialisme dan kapitalisme pemerintah Belanda dengan membangun serikat pekerja dan untuk mempromosikan pentingnya kesadaran politik di antara para petani. Adapun tokoh-tokohnya, yang pertama itu ada Musso, yang kedua Amir Syarifuddin, yang ketiga D.N. Aidit, yang keempat Abdul Latif Hendraningrat, yang kelima Alimin Prawirodirjo, yang keenam Darsono, yang ketujuh Oetomo Ramelan, yang kedelapan Misbak, yang sembilan Semaun, dan yang kesepuluh itu Henk Snifflit. Peristiwa PKI Madiun 1948. Pada 18 September 1948 terjadi pemberontakan PKI Madiun bertujuan menggulingkan pemerintahan yang sah, yakni Republik Indonesia, dan mengganti landasan negara. Gerakan ini diketuai oleh Amir Syarifuddin dan Musso. Tak hanya berusaha menggulingkan pemerintahan Indonesia, pemberontakan PKI di Madiun juga bertujuan membentuk negara Republik Indonesia Soviet, mengganti dasar negara Pancasila dengan komunisme, dan mengajak petani dan buruh untuk melakukan pemberontakan. Untuk menghentikan pemberontakan PKI Madiun, pemerintah melakukan beberapa cara untuk mengakhiri pemberontakan. Di antaranya, 1. Soekarno memperlihatkan pengaruhnya dengan meminta rakyat memilih Soekarno-Hatta atau Musso Amir.
2. Panglima Besar Sudirman memerintahkan Kolonel Gatot Subroto di Jawa Tengah dan Kolonel Sungkono di Jawa Timur untuk menjalankan operasi penumpasan dibantu para santri. Kemudian pada 20 September 1948 dilakukan operasi penumpasan yang dipimpin oleh Kolonel Abdul Haris Nasution. Dalam operasi ini, Muso Amir dan para tokoh komunis lainnya ditemukan dan dijatuhi hukuman mati. Latar belakang terjadinya peristiwa PKI Madiun 1948. Pertama, ialah jatuhnya kabinet Amir Syarifuddin akibat ditandatanganinya perjanjian Renville yang sangat merugikan Republik Indonesia. Setelah tidak lagi menjadi Perdana Menteri, Amir membentuk Front Demokrasi Rakyat atau FDR yang kemudian bekerja sama dengan organisasi berpaham kiri seperti Partai Komunis Indonesia, Barisan Tani Indonesia atau BTI, Pemuda Sosialis Indonesia atau Pesindo, dan lain-lain. Kedua, kedekatan Amir Syarifuddin dengan tokoh PKI Muso dan bercita-cita menyebarkan ajaran komunisme di Indonesia. Ketiga, propaganda kekecewaan terhadap Perdana Menteri selanjutnya yakni Kabinet Hatta akibat programnya untuk mengembalikan 100.000 tentara menjadi rakyat biasa dengan alasan penghematan biaya. Gerakan 30 September atau G30 SPKI merupakan gerakan yang dipimpin oleh DN Aidit untuk menggulingkan pemerintahan Presiden Soekarno dan mengubah Indonesia menjadi negara komunis. Peristiwa kelam dalam sejarah Indonesia ini terjadi pada 1 Oktober 1965 dini hari, saat Letkol Untung yang merupakan anggota Cakrabirawa pasukan pengawal istana memimpin pasukan yang dianggap loyal pada PKI. Gerakan ini mengincar perwira tinggi TNI AD Indonesia. 3 dari 6 orang yang menjadi target langsung diburu di kediamannya, sedangkan lainnya diculik dan dibawa menuju lubang buaya. Adapun ke-6 perwira tinggi TNI Angkatan Darat yang menjadi korban G30 SPKI adalah Letnan Jenderal Anumerta Ahmad Yani, Mayor Jenderal Raden Suprapto, Mayor Jenderal Mas Tirto Darmo Haryono, Mayor Jenderal Siswondo Parman, Brigadir Jenderal Donald Ishak Penjahitan, dan Brigadir Jenderal Sutoyo Siswomir Harjo. Terjadinya pemberontakan. 1. Gerakan 30 September 1965 berada di bawah kendali Letkol Untung dan Komando Balation 1, Resimen Cakrabirawa. Yang kedua, pasukan bergerak mulai pukul 03.00, 6 jenderal menjadi korban penculikan dan pembunuhan. 3. 1 jenderal selamat dalam penculikan ini yakni Jenderal A.H. Nasution, namun putrinya menjadi korban yakni Ade Irma Suryani serta Ajudan Letu Pierre Tenden. Korban lain ialah Brigadir Polisi K.S. Tubun, wafat ketika mengawali rumah Dr. Jenderal Leimana. 4. Gerakan ini menyebar juga di Jawa Tengah dan DI Yogyakarta. Kolonel Katamso dan Letkol Sugiono menjadi korban karena tidak mendukung gerakan ini. 5. Setelah berhasil menculik dan membunuh petinggi AD, PKI adalah menguasai gedung radio Republik Indonesia dan mengumumkan sebuah dekrit yang diberi nama Dekrit No. 1, yakni pernyataan bahwa gerakan G30 SPKI adalah upaya penyelamatan negara dari Dewan Jenderal yang ingin mengambil alih negara. PKI. Bagi kalangan politik, kehadiran PKI sangat dirasakan, terutama menjelang peristiwa G30S. Partai ini terasa semakin kuat. Para pesaing PKI pun merasa khawatir jika PKI akan memenangkan pemilu berikutnya. Sebab itu, mulailah muncul gerakan-gerakan menentang PKI. Gerakan tersebut dipelopori oleh Angkatan Darat. Pada Desember 1964, Khairul Saleh dari Partai Murba dibentuk oleh mantan pemimpin PKI, Tan Malaka, menyatakan bahwa PKI pun mempersiapkan kudeta untuk menuntut larangan Partai Murba kepada Soekarno pada awal 1965.
Soekarno yang berada di pihak PKI pun lantas tidak berusaha membatasi pergerakan PKI. Sebaliknya, D.N. Aidit selaku pemimpin PKI pada saat itu meyakini Dewan Jenderal akan mengudeta Soekarno. Maka Aidit bersama sejumlah cakrawirawa menyusun rencana untuk menghadapi Jenderal Angkatan Darat. Diduga ingin mengudeta Soekarno. Rencana itu gagal sebab dalam pelaksanaannya pada 30 September dini hari 6 jenderal terbunuh. Dari kejadian tersebut, Presiden Soekarno berusaha untuk meyakinkan bahwa PKI tidak terlibat dalam kejadian tersebut, melainkan adanya sejumlah tokoh PKI yang bertindak luar kendali. Soekarno pun tidak bersedia membubarkan PKI. Kendati demikian, banyak pihak yang menuntut bertanggung jawab. Setelah Soeharto mengambil alih kepemimpinannya, ia membubarkan PKI, menghabiskan 32 tahun kepemimpinannya untuk memusnahkan PKI serta semua yang berkaitan dengan PKI. Jutaan orang di berbagai penjuru di Indonesia menjadi korban karena dianggap PKI atau berhubungan dengan PKI.